Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat wal afiah, sehingga seperti biasa kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan amal ibadah di siang hari ini fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya hingga sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kewajiban khatib adalah berwasiat kepada para jamaah, tentu wabil khusus saya pribadi. Marilah kita bersama-sama dengan bismillah, niat yang baik adalah meningkatkan kualitas iman kita, yaitu taqwallah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini akan kami sampaikan sebuah judul khutbah, toleransi. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tetap terus meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan taat dan patuh kepada syariah Allah. Itulah syariah Islam. Sungguh di akhir zaman ini godaan ketakwaan terus bermunculan, tipu daya merajalela dan kemaksiatan seperti dipelihara. Sementara mereka yang menyuarakan kebenaran dihinakan dan ditutup mulutnya. Baginda Rasulullah pun menggambarkan akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, setiap akhir tahun biasanya kita selalu dihadapkan pada persoalan toleransi. Tepat hari ini tanggal 25 Desember 2020 adalah hari Natal. Haruskah kita mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada orang-orang Nasrani sebagai bukti toleransi kita kepada mereka? Sebagai umat Islam ini bimbang. Bahkan ada yang menganggapnya remeh. Cuma ucapan saja katanya, tak ada kaitan dengan keimanan kita. Maka penting bagi kita untuk mendudukkannya sesungguhnya toleransi itu bagaimana. Islam memang mengajarkan sikap toleransi, tapi bukan toleransi ala barat, ala liberal. Dalam Islam, toleransi bermakna membiarkan umat lain menjalankan ritual agamanya.
termasuk perayaan agamanya. Toleransi juga bermakna tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai engkau menerima Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu. Menjawab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun hingga ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Hadirin rahimakumullah. Boleh umat Islam bekerja sama dengan agama lain. Dalam hal apa? Dalam hal jual beli, dalam hal muamalah atau lainnya dengan orang-orang non-muslim. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil dan fair terhadap mereka. Surat Al-Mumtahanah telah menjelaskan dilarang kita berlaku zalim, aniaya dan merampas hak-hak non-muslim. Tindakan Rasulullah SAW atas mereka bisa menjadi teladan kita. Namun toleransi bukan lantas memberikan ucapan selamat atas hari raya dan perayaan keagamaan agama lain. Ingatlah, ucapan selamat itu mengandung doa dan harapan kebaikan untuk orang yang diberi selamat. Juga menjadi ungkapan kegembiraan dan kesenangan, bahkan penghargaan atas apa yang dilakukan atau dicapai oleh orang yang diberi selamat. Padahal perayaan Natal adalah peringatan kelahiran anak Tuhan dan Tuhan anak. Dengan kata lain, adalah perayaan atas kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin umat Islam mengucapkan selamat dengan semua kandungan maknanya itu kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mereka adalah orang kafir. Surah Al-Maidah, semua ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di akhirat kelak mereka akan dijatuhi siksaan yang amat pedih. Keyakinan Trinitas itu di sisi Allah adalah dosa dan kejahatan yang sangat besar. Kejahatan ini nyaris membuat langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Surah Maryam dijelaskan dalam Al-Quran ayat 90 hingga 92. Jadi bagaimana mungkin mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan dan merayakan dosa yang sangat besar di sisi Allah itu? Maka jelas mengucapkan selamat Natal dan selamat Hari Raya agama lain adalah haram dan dosa hukumnya. Apalagi jika justru ikut serta merayakannya, tentu lebih besar lagi keharaman dan dosanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa melarang umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal bersama. Dalam fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI pada tanggal 7 Maret 1981, MUI antara lain menyatakan: 1. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Yang kedua, agar umat Islam tidak terjerumus pada syubhat dan larangan Allah, maka dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Termasuk di dalamnya adalah menggunakan atribut agama lain. Tidak boleh, sebab itu menyerupai mereka. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadirin rahimakumullah,
Al-Quran secara jelas melarang kita ikut serta merayakan hari raya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Surah Al-Furqan ayat 72. Az-zur, kalimat itu meliputi semua bentuk kebatilan. Yang terbesar adalah syirik dan mengagungkan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin juga dilarang ikut menyemarakkan, meramaikan atau membantu mempublikasikan hari raya agama lain. Hadirin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin, yang harus kita lakukan adalah memegang teguh Islam dan syariahnya. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda, seruan, bahkan tipu daya dari pihak manapun yang sekilas terkesan baik, namun sejatinya menggiring kaum muslim untuk menjauhi dan menanggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Ingatlah, kita mesti makin mengentalkan keislaman kita, makin kafah menjalankan syariah, dan makin bersungguh-sungguh memperjuangkan penerapan syariah secara kafah di tengah kehidupan. Itulah yang akan memberikan kebaikan, keadilan, toleransi, ketentraman, dan kehidupan yang baik bagi semua manusia, baik muslim maupun non-muslim. Akhirnya, marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan toleransi dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرأي والرائية واجعلنا بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.